Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tami Sulistiawati dari jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Saya dari kelompok 142 KKNDR. Beliau adalah DPL dari kelompok 142 KKNDR 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara fisika atau hukum Newton dengan Al-Quran. Hukum Newton. Hukum Newton adalah 3 hukum fisika yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton dalam karyanya Filosofi Naturalis Prinsip Matematik pada tahun 1687. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam, dan benda yang semula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan konstan, di mana sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton berkaitan dengan Al-Quran pada surah Ar-Ra'd ayat 11, yang mana sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Benda tidak akan bergerak jika tidak dikenai gaya. Begitu pula hidup tidak akan bergerak maju jika tidak kita beri gaya. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja dalam satu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, di mana sigma F sama dengan M kali A. Hukum 2 Newton berkaitan dengan Al-Quran pada surah Al-Jathiyah ayat 22, yang mana dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, agar jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Benda akan bergerak lebih cepat jika diberi gaya yang lebih besar. Begitu pula hidup akan lebih cepat bergerak dan maju jika diberi gaya yang lebih besar. Hukum 3 Newton berbunyi, untuk setiap aksi ada suatu reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah, di mana F aksi sama dengan min F reaksi. Keterkaitan hukum 3 Newton dengan Al-Quran terletak pada surah Al-Baqarah ayat 286, yang mana Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Setiap aksi pasti ada reaksi yang berlawanan. Reaksi tersebut akan sama besar dengan kemampuan aksi tersebut menerima reaksi, dan reaksi yang datang tidak akan lebih besar dari kemampuan aksi menerima reaksi.